Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Nah, kita masuk sekarang pembelajaran kita, yaitu faktor-faktor keberhasilan bengkel. Nah, apakah yang dimaksud dengan keberhasilan bengkel? Yaitu suatu kesesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaannya dan hasil yang dicapai yang identik dengan pendapatan. Itu secara umum. Kalau kita lihat dari untuk di bengkel, keberhasilan pada sebuah bengkel dapat diartikan sebagai hasil pencapaian yang diperoleh oleh sebuah bengkel yang meliputi produktivitas, laba, kemampuan menyucikan diri, dan bersaing dengan usaha bengkel lainnya. Jadi untuk keberhasilan ini ada 4 pendekatan untuk menilai sebuah keberhasilan suatu usaha atau perbengkelan. 1. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem. Jadi pendekatan sistem menilai bahwa keberhasilan suatu usaha dinilai dari cara yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan akhir berupa hubungan antara individu, kerjasama, dan koordinasi sehingga tercipta kondisi kerja yang kondusif. Yang kedua, pendekatan pencapaian tujuan. Ditandai dengan pendapatan berupa laba atau keuntungan. Karena perusahaan tanpa adanya laba, maka lambat laun akan mengalami kemunduran. Sedangkan pendekatan konstitusiensi bersaing menyatakan bahwa suatu usaha strategis dinilai dari hubungan baik dengan mitra kerja. Untuk strategis, konstitusiensi strategis. Dengan pendekatan nilai, bersaing menyatakan bahwa suatu usaha dinyatakan berhasil apabila mampu bersaing dengan unit usaha lain yang sejenis. Itulah ada 4 macam pendekatan. Nah, untuk keberhasilan bengkel tidak terlepas dari beberapa faktor berikut, yaitu mental. Nah, bagaimana mental kita untuk menghadapi suatu permasalahan. Faktor utama dalam melaksanakan suatu usaha, salah satunya bengkel. Seorang pengusaha atau pemilik bengkel harus memiliki mental yang kuat sehingga dapat berpikir positif dalam menghadapi segala usaha, dalam segala masalah maupun tantangan yang ada. Kemungkinan atau kemudian diharapkan dapat mengambil peluang untuk mengembangkan usahanya. Itu faktor mental. Sedangkan dengan faktor pengetahuan usaha, sebelum menjalankan bisnis, pemilik bengkel harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang bisnis yang akan dijalankan. Pengetahuan tentang bisnis sangat penting karena dengan pemahaman bisnis yang baik, seseorang pemilik bengkel dengan melakukan pengolahan dan berhubungan dengan bisnis bengkel tersebut. Sumber daya manusia atau SDM. Pemegang kendali bengkel seharusnya mampu mengontrol seluruh aktivitas karyawan dan operasional bengkel, semua hal yang berhubungan dengan bengkel. Modal. Ini satu modal nih. Modal merupakan hal paling penting bagi bisnis termasuk bengkel sepeda motor. Salah satu kegagalan bisnis terjadi akibat dari sedikitnya modal yang dimiliki. Nah, berikutnya penjelasan. Penjualan. Bisnis yang sukses dapat dilihat dari angka penjualan. Semakin tinggi penjualannya, maka semakin tinggi labanya. Perencanaan bisnis. Ini planning. Sebelum menjalankan bisnis, Anda harus bisa merencanakan bisnis yang akan Anda jalankan.
bisnis apa yang harus dijalankan, bagaimana Anda memulai bisnis tersebut dan mengembangkannya agar bisa mencapai perusahaan besar. Mulai dari bisnis jenis apa yang akan Anda jalankan, target pasar, harga jual, serta strategi pemasaran yang efektif dan efisiensi ya bagi bisnis Anda. Nah, demikian dulu pelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum kita selesaikan ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan dan tiap Sabtu harus dikumpul. Sekian, terima kasih kami ucapkan ya, semoga pelajaran kita dapat kita terima semuanya. Amin. Amin.